Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru untuk mengikuti acara kami, yaitu diseminasi budaya positif. Selanjutnya, kami akan membacakan urutan acara pada siang hari ini. Acara diseminasi budaya positif yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga paparan diseminasi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Meniti acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah ini tadi dapat memperlancar acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sudani. Kepada Ibu Sudani, waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru, yang mana pada pagi hari ini CGP dari Ibu Umi Nadiro melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru untuk mengikuti acara Mbak Umi diseminasi yang diselenggarakan oleh Guru CGP. Untuk itu, mari kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Umi Nadiro ini nanti. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah, acara selanjutnya yaitu paparan diseminasi. Selanjutnya, diseminasi budaya positif akan saya sampaikan. Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah untuk membangun hubungan yang kuat dan mengajarkan perilaku yang pantas kepada individu yang pada akhirnya berkontribusi pada suasana yang lebih positif dan produktif. Budaya positif akan mencerminkan rasa aman, nyaman bagi setiap warga sekolah. Hal ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, manfaat budaya positif yang pertama yaitu menjamin kualitas kerja yang lebih baik. Yang kedua, membuka seluruh jaringan komunikasi. Yang ketiga, lebih terbuka dan transparan. Keempat, menciptakan kebersamaan
jawab atau sadar diri terhadap apa yang dilakukan sehingga mampu mengontrol. Ini kita misalkan begini, contohnya misalkan begini, mengapa perlu sekolah? Nah, kita mengutarakan kalimat itu kepada anak, mengapa perlu sekolah? Nah, tentu anak itu sekolah itu tidak dengan paksaan dari orang tua ataupun yang lainnya, tetapi karena mereka memang membutuhkan, membutuhkan sekolah sehingga mereka mendapatkan ilmu, bisa membaca, bisa menulis dan sebagainya. Jadi hal itu akan menyadari karena kesadaran dari dirinya sendiri, bukan merupakan paksaan ataupun himbauan dari orang tua ataupun orang lain. Nah, itu yang akan muncul, yang harus muncul pada seorang anak. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dan lima, posisi kontrol. Kita masuki yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentu kita sebagai guru tentunya kita sering mendengarkan tentang disiplin positif. Kemungkinan Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui arti dari disiplin positif. Mungkin ada atau disiplin. Mungkin ada tidak ya? Disiplin di sini diartikan sikap yang harus dimiliki anak untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh semua orang. Jadi disiplin ini ada disiplin waktu, terutama untuk sekolah itu disiplin waktu. Jadi harus tepat waktu. Apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru dikumpulkan dengan tepat waktu. Jadi di sini intinya disiplin itu menjalankan sesuatu dengan tepat waktu. Nah, itu betul sekali. Disiplin. Nah, biasanya kita sudah mengenal disiplin. Disiplin kita sering menerapkan kepada anak disiplin. Nah, disiplin positif itu adalah berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Sebagai guru tentu kita sering mendengar kata disiplin. Nah, disiplin itu perilaku yang baik yang ditampilkan pada siswa tadi, kayak seperti yang mengendikkan Ibu Kepala Sekolah tadi, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, masuk kelas dengan tepat waktu. Nah, itulah disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin yang terlintas pada pikiran kita, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Disiplin dan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, tidak harus dihukum. Misalkan belum mengerjakan tugas belum selesai misalkan, itu tidak harus dihukum. Nah, justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Hukuman itu alternatif yang terakhir jika memang tidak ada penyelesaian yang lain. Itu bisa digunakan, tetapi itu alternatif yang terakhir, atau bahkan tidak memakai hukuman yang seperti itu. Ada tujuannya menciptakan disiplin positif itu adalah menciptakan anak-anak
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan diperintah dari orang lain tetapi muncul dari dalam diri kita. Kayak seperti tadi sekolah itu karena kita butuh biar pintar gitu. Selanjutnya, disiplin adalah pendekatan disiplin yang mendidik anak-anak tentang tanggung jawab dan membangun kesadaran diri mereka pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari akan perilaku yang dilakukan berdasarkan motivasi internal atau kesadaran dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sering menggunakannya, sering mengontrol murid. Oh, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh dipakai dalam pendidikan. Munculkan sikap disiplin itu dari dalam diri murid, bukan perintah dari guru, bukan kita yang mengharuskan seperti itu. Kita masuk yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi yang dihentikan Ibu Sudari, tadi mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk kebajikan universal. Terus kebajikan universal itu adalah suatu hal-hal yang baik yang dimunculkan pada peserta didik. Misalkan bersalaman pada waktu datang ke sekolah seperti itu. Terus tepat waktu masuk ke sekolah itu termasuk kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti setiap individu ingin memunculkan kebajikan itu dari dalam dirinya. Aku pengennya salam karo guru. Misalkan saya datang, saya pengen salam guru. Itu akan lebih sopan daripada kita langsung khusus gitu. Selanjutnya, nilai kebajikan ini akan terangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Adapun 6 karakter profil pelajar Pancasila sudah terangkum di situ. Ada 6 ya, sering kita mendengarkan. Nah, itu yang akan kita wujudkan dan kita tanamkan pada siswa. Sehingga dengan kebajikan universal akan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, mungkin ada yang tahu arti dari motivasi? Mungkin ya tahu. Motivasi itu merupakan dorongan dari diri sendiri, mungkin bisa dari luar juga, dari lingkungan sekitar atau dari keluarga yang mana itu dulu. Ya, matur suwun bener. Motivasi dari bunda tadi adalah suatu dorongan, baik itu dari diri, dari keluarga. Nah, itu kita lihat ya. Motivasi adalah benar, yaitu dorongan untuk melakukan hal positif. Motivasi itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu dari dalam diri kita, motivasi kita sendiri. Kalau eksternal itu dari orang lain, diberi motivasi, diberi dukungan itu dari orang lain. Itu. Selanjutnya ada teori motivasi Dian Gosen. Ini ada 3. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini motivasi
motivasi termasuk eksternal, pengaruh jangka pendek. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu takut nanti kalau dihukum. Aku tak ada tugas, nanti tidak dihukum dulu. Nah, itu adalah suatu motivasi eksternal, berpengaruh pada jangka pendek. Besok lagi tidak ada hukuman, banyak lagi hukum, kamu rasain gitu kan. Nah, itu dari motivasi yang pertama. Yang kedua yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh penghargaan atau hadiah dan imbalan dari orang lain. Nah, yang kedua ini biasanya anak-anak, siapa yang bisa pembagian ini, ayo maju tak kasih permen. Nah, anak-anak termotivasi maju. Tapi besok waduh ini nggak punya permen, ini tidak ada permen, nggak maju nggak dapat permen. Nah, itu motivasi yang kedua, itu juga termasuk eksternal. Jadi itu pengaruhnya nanti jangka pendek saja. Jadi tidak ada anak itu nanti kurang mempunyai motivasi kalau yang seperti itu dilaksanakan. Terus yang ketiga yaitu melakukan sesuatu agar menjadi orang sesuai dengan yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu yang termasuk motivasi internal, pengaruhnya jangka panjang dan merupakan tujuan positif. Misalkan ini yang ketiga, ini ada satu contoh misalkan. Nah, misalkan pada awalnya mempunyai motivasi. Ini contohnya ini. Misalnya dari awal itu kelas 1 nggak bisa membaca, tidak bisa membaca di kelas itu, paling tidak bisa membaca. Akhirnya diberi pengalaman oleh ibu guru, belajar lagi, ditambah jam pelajaran lagi, terus akhirnya bisa membaca. Semuanya minta aku, ternyata saya dari luar diajari, itu bisa. Terus muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya ampun, ternyata aku bisa, kata banyak aku pintar, berarti besok aku bisa baca. Nah, itu motivasi yang dari internal, tumbuh secara alami, dan itu akan menjadi pengaruh jangka panjang sampai jangka panjang nanti anak terlalu termotivasi. Kalau yang kemarin itu di kelas 1 saya diajari baca, itu sudah bisa dari 2 ini, besok di kelas 2 berarti aku juga bisa untuk perkalian. Itu tanpa diberi imbalan atau hadiah. Nah, itu yang teori ketiga. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Fiqh, ada cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, hukuman itu menghancurkan potensi. Jadi diharapkan kita sebagai guru itu jangan memberikan hukuman kepada siswa. Itu akan menghancurkan potensi. Memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan, memberikan penghargaan. Kamu memang pintar. Yang nanti yang di kalau memberikan penghargaan jangan sampai tahu satu kelas misalnya. Kamu memang pintar, nanti yang tidak bisa nanti merasa rendah hati. Nah, misalkan di dekatnya itu, kamu ya pintar, itu menumbuhkan motivasi, tetapi tidak harus dipublikasikan seperti itu. Selanjutnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Misalkan siapa yang bisa mengerjakan dapat permainan, itu tadi pengaruhnya hanya jangka pendek seperti itu. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, itu tadi seperti yang permen tadi, ada permen berarti saya nggak usah kerjakan aja. Itu jadi penghargaan yang tidak efektif. Selanjutnya penghargaan yang menghukum. Nah, penghargaan yang menghukum ini misalkan contohnya mendapat juara di kelas 1, saya dapat juara 1. Nah, itu
itu diberi penghargaan, diberi pujian di depan orang banyak, maka yang lainnya iri. Aku kok laiso ya, aku memang bodoh. Nah itu nanti yang lainnya akan down itu. Terus yang kedua, menciptakan persaingan di dalam kelas. Yang tidak bisa nanti cemas. Aku pengen iso tapi kok aku nggak iso sampai sekarang. Nah itu nanti menciptakan kecemasan. Terus selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Nah yang tidak bisa akhirnya mempercayai bahwa saya ini bodoh. Ternyata saya nggak mungkin saya mendapatkan penghargaan dari guru ataupun saya dilihat oleh temannya seperti itu. Selanjutnya, motivasi dalam diri intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf tadi yang di kelas 1 tadi bisa membaca, akhirnya dia senang sekali. Nah, itu adalah motivasi dalam intrinsik. Tidak ada dari orang lain, tidak ada pengaruh dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Ternyata saya pintar ya, besok berarti saya lebih baik dari hari ini. Nah, itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, guru berperan mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah yang dilaksanakan dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi, keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, bukan dari guru yang menentukan. Peraturannya seperti ini ya, misalnya kayak gitu, tidak boleh. Tetapi harus kesepakatan. Sebaiknya yang bagaimana yang bagus buat kita, dari usul murid-murid kita tampung begitu. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan-pernyataan universal di mana pernyataan tersebut sederhana, mudah untuk dipahami dan diingat serta dapat diterapkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu seluruh murid berjuang pendapat tentang peraturan kelas. Selanjutnya, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas plano. Yang selanjutnya, keyakinan murid itu mengubah kalimat negatif menjadi positif. Biasanya kalimat negatif itu biasanya jangan, dilarang seperti itu. Terus kita rubah dengan kalimat positif yang lebih mudah dipahami. Terus kemudian ditinjau dan dicatat ulang. Selanjutnya disepakati bersama. Selanjutnya menyetujui dan menandatangani. Yang terakhir yaitu ditempel. Biasanya biar ingat semuanya ditempel di belakang atau di depan begitu. Nah, keyakinan kelas ini bermula dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita tawarkan terus menjadi suatu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas yang dibuat dengan siswa-siswa tadi akan menimbulkan lingkungan yang positif. Kalau kelasnya itu sudah mempunyai peraturan yang dibuat oleh siswa, maka siswa jarang untuk menerjang. Loh, itu kan keyakinan yang membuat kamu sendiri. Kecuali kalau yang membuat bu guru, misalnya yang membuat saya, anak-anak yang melaksanakan. Yang membuat kan bu guru, saya nggak membuat, jadi mereka seenaknya. Tapi kalau itu sudah kesepakatan dari anak, maka anak akan menerjangnya pun juga akan berpikir dua kali. Oh iya, itu yang membuat saya sendiri. Nah, itu keyakinan kelas itu akan menimbulkan lingkungan positif di sekolah. Kemudian setelah lingkungan positif di sekolah tadi tercipta, maka akan membudaya karena terus-menerus dilakukan. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kemungkinan apa saja ya? Dasar kebutuhan kita itu apa saja kemungkinan? Kebutuhan sehari-hari kita. Pengen diapakan? Pengen dikasih sayang. Diperhatikan, bagus nih. Itu kebutuhan dasar manusia. Saya juga pengen diberi kasih sayang. Saya juga pengen diperhatikan, dicintai. Ya benar-benar. Itu dicintai. Nah, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar
Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, nah itu tadi dicintai ya, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kayak gitu. Terus yang kedua kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, bekerja sama, itu yang kasih sayang. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang selanjutnya kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dana dirinya. Yang terakhir kesenangan, yaitu kesenangan kita berbelanja, terutama ibu-ibu gitu. Terus misalkan jadi seorang ibu juga biasanya di rumah itu wajib memanen, nah itu. Terus ngomel-ngomel sendiri, mungkin karena kebutuhannya kurang kurang terpenuhi, kurang ditukoni apalah gitu misalkan. Itu berarti belum terpenuhinya kebutuhan. Termasuk anak juga seperti itu. Kok anak diras manyun, anak diras disuruh maju kalau besenut, kemungkinan itu kebutuhan itu belum terpenuhi. Entah kesenangannya, hatinya kurang senang dari rumah, entah kebebasannya dia kurang bebas, atau dia itu pengen menjadi ketua kalau dipilih toh. Nah itu. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu Ibu Dela, guru wali kelas 8D, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluarkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dela, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, banyak alasannya sekarang. Tommy alasannya yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu. Nah, karena Tommy itu tadi kan tidak dikasih bekal, maka Tommy minta dari temannya. Nah, itu mungkin saja dia juga nggak punya uang. Wah, berarti penyelesaiannya bagaimana ya? Dia kasih uang jajan misalkan 500.000 misalkan itu. Terus selanjutnya alasan yang kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan. Karena dia merasa senang kalau temannya memperhatikan. Ngerebut itu sebenarnya dia nggak lapar, tapi cuma pengen perhatian. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, perlu diperhatikan. Kayak anak itu misalkan disuruh ngerjakan suwi, nulis, ternyata pengen diperhatikan. Ayo sini maju, ditemani guru. Nah, ternyata pengen diperhatikan. Setelah diperhatikan dia semangat lagi. Jadi kita harus mengetahui kondisi anak. Terus selanjutnya alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia akan menuruti keinginannya. Nah, meminta makanan tadi temannya menjadi takut. Tak jelek. Nah, itu. Terus maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia itu pengen berkuasa, pengen mempunyai tanggung jawab gitu. Maka kita seharusnya memberikan tanggung jawab. Misalkan, oh ternyata anak ini pengen diberi tanggung jawab. Oh, kita pilih dari kakak kelas saja, seperti itu. Selanjutnya alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah. Sebenarnya ibunya membawakan. Nah, ternyata dia hanya bosan karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam tadi. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, itu tadi. Jadi misalkan itu diselesaikan dengan orang tua, maka orang tua akan membuat menu yang bervariasi. Misalkan ini tadi kok ternyata anaknya tidak minta karena kelaparan atau apa, enggak, karena bosen. Selanjutnya yang terakhir yaitu karena ia melakukannya karena iseng
ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Taufik sudah berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, berarti ini termasuk bosen. Pengen dia itu biar senang gitu. Itu juga bisa terjadi di sekolahan. Misalkan anak itu kalau sudah setelah istirahat kedua biasanya ngantuk, nah tidur itu. Kok kenapa kamu tidur? Bosen bu. Itu juga misalkan terjadi di kelas, berarti kita sebagai guru itu mengajarnya mungkin kurang bervariasi, bosen. Terus selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini ada 5, yaitu sebagai pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah itu biasanya diawali dengan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalkan anak berbuat salah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa itu kamu lakukan? Nah, itu berarti nanti anak merasa disalah-salahkan. Wah, aku disalahkan terusnya. Terus yang kedua yaitu penghukum. Kamu tidak benar melakukan hal itu. Nah, kita menghukum kamu tidak benar melakukan hal itu. Saya beri ini. Nah, itu juga kurang sesuai. Terus selanjutnya sebagai teman. Kok kamu nggak nulis sih, Nak? Ayolah demi Bu Guru, ayo ditulis. Nanti misalkan kamu nggak nulis, kamu rame, Bu Guru nggak enak sama Bu Kepala nanti. Nah, itu sebagai teman. Terus selanjutnya pemantau. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, misalkan diberi bintang, itu berarti sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Yang selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, misalkan ada anak yang berbuat salah, terus kita tanya, kok kamu berbuat seperti ini? Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kamu cari ide. Nah, itu akan muncul dari anak sendiri. Nah, itu kata-kata bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu dari Bu Guru itu sebagai manajer. Bu Guru bertindak sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kemungkinan paling bagus yang diterapkan oleh Bu Guru dan Pak Guru itu sebagai yang mana nih? Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Oke. Ya, sebagai manajer. Nah, itu yang paling bagus. Posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, cara menerapkan posisi manajer tadi yang paling bagus itu kita harus melaksanakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama ya ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini agar tidak merasa bersalah. Nah, ucapannya agar tidak merasa bersalah. Misalkan ada yang berbuat salah itu, misalkan, oh kamu tadi melempar pensil ke mata temannya sampai nangis. Nah, itu terus gurunya menstabilkan identitas dengan berkata, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang itu berbuat salah. Kayak kamu tadi manusiawi. Gak apa-apa, itu juga berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa down. Nah, itu ya menstabilkan. Tapi tidak baru stabil terus langsung itu selesai ya. Tapi ada pemecahan yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu menenangkan siswanya, ditenangkan dengan menggali alasan-alasan yang ada. Misalkan dengan kenapa tadi kamu melempar
tadi yang kamu lakukan apa? Nah, anak nanti otomatis akan mempunyai ide, oh seharusnya saya minta maaf Bu, saya tahu saya tadi salah. Oh iya, bagus, berarti itu solusinya. Nah, itu dari tahapan restitusi. Saya tampilkan tahapan restitusi. Mungkin demikian paparan dari diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Sampaikan tadi dari sini tadi mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan mungkin ya, monggo. Terima kasih setelah menyampaikan kepada saya. Ini pertanyaan saya berhubungan dengan keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Yang saya tanyakan di dalam kita membuat kalimat ada kalimat negatif dan kalimat positif yang di situ tidak boleh kita menuliskan atau membuat suatu keyakinan keras dengan kata dilarang. Kemudian yang sejenisnya kalimat negatif, dan kenapa harus diubah menjadi kalimat positif? Mungkin itu yang saya tanyakan. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Purwani. Tadi pertanyaannya kalimat negatif. Seandainya itu masih tetap dipakai, gitu. Kalimat negatif itu biasanya memakai kata jangan, terus memakai dilarang. Nah, misalkan seperti ini, kita mendapat kado ya, kita mendapat kado. Jangan dibuka. Penasaran nggak? Oh, penasaran. Jangan dibuka. Isinya apa ya? Kita pasti penasaran. Nah, anak juga seperti itu. Jangan ini, pasti penasaran, malah itu malah nanti dilakukan. Maka dengan kalau mengubah kalimat negatif menjadi positif, nanti anak tidak penasaran. Nanti anak, oh berarti seperti ini, tidak penasaran lagi, gitu. Terus selain itu, kalimat positif itu tadi akan mudah untuk dipahami anak. Datang di sekolah tepat waktu. Nah, itu akan mudah dipahami daripada jangan terlambat nanti. Nah, itu tambah nanti sulit untuk dipahami. Toh nanti mah itu seperti tadi penasaran untuk dilakukan. Mungkin begitu. Jadi sebaiknya dirubah menjadi kalimat positif. Begitu Bu. Mungkin apa? Masukkan lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Diawali di sini mempersiapkan murid-murid bercurah pendapat. Maka kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Kita bagikan dulu post-itnya. Nanti Bapak Ibu menuliskan di post-it tersebut peraturan kelas yang diharapkan itu seperti apa. Sampos, peraturan kelasnya bisa ditempelkan ke depan.
Matur itu tadi peraturan kelas yang kita usulkan. Nah, diusulkan peraturan kelasnya itu seperti apa? Nah, peraturan kelas ini akan kita rubah menjadi kesepakatan apabila sudah kita sepakati. Sekarang kita tulis di sini kesepakatan kelas. Peraturan kelas saya bacakan dulu. Yang pertama yaitu kelas yang nyaman. Yang kedua, datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Yang selanjutnya, berdoa sebelum belajar. Selanjutnya, dilarang siswa berrambut panjang dan harus rapi. Selanjutnya, jangan ngomong terus. Lanjut, jangan ramai di kelas. Semua warga kelas 5 berhak belajar dengan aman, tenang, tertib, dan bahagia. Terus selanjutnya, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman. Nah, ini peraturan kelas yang kita buat. Selanjutnya kita akan merubah menjadi kesepakatan kelas dengan merubahnya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalimat negatif tadi tidak tercantum tulisan yang dilarang atau jangan. Sekarang kita lihat dulu yang dilarang, kita sedikitkan dulu. Dilarang dan jangan kita ambil dulu, tidak boleh juga kita ambil. Nah, sekarang di sini kita akan rubah ke kesepakatan kelas yang sesuai. Dilarang juga. Nah, ini yang sesuai, ini yang sudah berbentuk kalimat positif. Sekarang yang kalimat negatifnya kita rubah dulu. Jangan ramai di kelas. Kemungkinan kalau jangan ramai di kelas, kesepakatan kelasnya menjadi apa ya? Kalimat positifnya apa ya kira-kira? Menciptakan suasana yang tenang. Ya, ciptakan suasana yang tenang. Ciptakan suasana tenang. Nah, ini sudah positif. Selanjutnya, jangan ngomong terus. Berarti ini masuk ke sini ya. Nah, sama ya, intinya sama. Terus yang selanjutnya, tidak boleh mengejek teman. Itu berarti kita buat yang positif apa? Oh, saling menghormati. Oke. Saling menghormati ya. Selanjutnya ini berarti sudah. Terus yang terakhir, ini nanti jangan membuang sampah sembarangan. Kita rubah dengan apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah dan Ya, membuang sampah di tempat sampah. Yang terakhir masih ada satu, dilarang siswa berrambut panjang. Kita rubah menjadi berpenampilan rapi. Bagus, berpenampilan rapi. Ini kesepakatan kelas yang kita sepakati. Berarti tadi peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas yang kita sepakati. Selanjutnya, kesepakatan kelas yang kita sepakati maka akan kita rubah menjadi keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah selesai menjadi keyakinan kelas, kita pilih dulu yang tidak, yang bermakna double, nanti kita hapus. Datang tepat waktu, belum ada. Menjaga kebersihan kelas, masuk ke membuang sampahnya
ciptakan suasana tenang. Sama atau tidak ini? Sama, berarti kita alihkan. Semua warga kelas belajar dengan tenang. Ini berarti ya, masuk ke sini ya. Ya, terus berdoa sebelum belajar. Berarti ini masih tetap di sini. Datang tepat waktu masih tetap di sini. Nah, ini sudah urut. Datang tepat waktu, belajar, ciptakan suasana tenang, saling menghormati. Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, menjadi keyakinan kelas dan ini menjadi kesepakatan kelas, maka yang terakhir adalah kita menandatangani. Yang menandatangani karena ini dia membuat siswa, maka yang menandatangani adalah siswa itu sendiri. Terus gurunya juga ikut tanda tangan karena yang membuat bersama-sama. Tulis saja namanya, misalkan namanya Ima. Nah, langsung tanda tangan. Gurunya juga jangan lupa. Begitu. Setelah selesai itu bisa kita cetak, tanda tangani selesai kita cetak, terus kita tempel di dinding belakang atau di depan kelas. Setelah itu bisa dibaca anak sehingga anak nanti mudah untuk mengingat keyakinan kelas yang kita buat. Mungkin cukup sekian dan kita lanjutkan untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan mempraktekkan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu ada sebuah kasusnya ini ada yang namanya Ima. Nah kemarin-kemarin saya mempunyai murid yang nama Ima itu setiap datang ke kelas itu pada waktu habis istirahat itu selalu terlambat. Nah itu ini nanti akan kita praktekkan untuk segitiga restitusi. Mungkin dipraktekkan Putri sama Nur atau Oke. Putri dan monggo gurunya. Nah monggo Putri dan Nur kita praktekkan segitiga restitusi. Belum. Mengapa ibu memanggilmu Ima? Belum. Apakah menurutmu ke kelas setelah istirahat terlambat itu benar? Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah ya Ima. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti memiliki alasan. Coba ceritakan pada ibu guru mengapa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Maaf Bu, karena saya terlalu asik bermain dengan teman sebelum jajan ke kantin, jadi saya malah makan dan minumnya sudah hampir bunyi bel. Makanya saya terlambat Bu. Bermain bersama teman memang seru. Pasti kamu menyukainya kan? Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa bermain atau jajan di kantin namun tidak terlambat masuk ke kelas? Ada Bu, saya harus membagi waktu saya dengan baik Bu. Iya, kapan kamu akan melakukannya Ima? Iya, kali Bu ya. Masih ingatkah keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati Ima? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin waktu Bu, dan menghargai waktu ya Bu ya. Iya, benar sekali Ima. Selanjutnya ingin dari muridnya bagaimana Ima? Saya ingin jadi murid yang menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai Anda Bu.
Iya, baiklah. Sekarang kita sudah mendapat solusi ya, Ima. Ibu yakin kamu pasti bisa menanamkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas, Ima. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Itu tadi segitiga restitusi yang dipraktekkan oleh Bu Nur dan Bu Dwi. Nah, itu tadi sudah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas sudah ada, validasi tindakan yang salah sudah ada, dan menanyakan keyakinan sudah bagus sekali. Tepuk tangan buat Bu Nur. Terima kasih sekali atas waktunya. Karena perjalanan kita untuk destinasi sudah selesai dari awal hingga akhir dengan lancar, maka marilah kita tutup destinasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya, Umi Nadino CGP Angkatan 11 Kabupaten